Halo viewers, selamat datang di episode terakhir Gym Talk bareng Coach. Selama beberapa episode terakhir, kita sudah membahas banyak hal. Mulai dari alasan kenapa orang berhenti olahraga, kenapa banyak orang yang udah gagal konsisten, dan hingga kenapa leg day sering menjadi musuh banyak orang. Tapi hari ini, kita akan membahas pertanyaan terbesar dari semuanya. Kenapa banyak orang yang gagal selama seminggu, sementara ada orang yang bisa bertahan selama bertahun-tahun? Apakah rasanya motivasi atau justru disiplin? Jadi kita bakal bahas lebih dalam hari ini with our special guest for today is Kak Damai here. Halo. Ya ini sudah perjalanan kita dari episode 1 sampai episode 5 gitu ya. Ya, Kak Kevin. It's all come down to this. Oke. Jadi kita mulai aja ke straight up to the questions guys ya. Kita ke pertanyaan pertama Kak Damai. Ya, silakan. Kalau kita melihat orang-orang yang berhasil menjaga kebiasaan gym selama bertahun-tahun, apa sebenarnya membuat mereka berbeda dari kebanyakan orang? Oke, baik. Kenapa kebanyakan orang yang sudah nge-gym bertahun-tahun mereka ngerasa nyaman, dan kedua mereka bertahan? Karena satu, pasti mereka udah mendapatkan goals-nya yang utama. Yang kedua, mereka udah nyaman dengan dunia fitness mereka, sehingga mereka dengan lama di tempat gym membuat badan mereka lebih berubah. Itu membuat mereka lebih cenderung lebih pede lagi untuk berolahraga lagi dan fitness lagi. Jadi gini, banyak orang yang selalu bilang kan, gue pengen nyari motivasi nih buat mulai olahraganya. Apakah motivasi benar-benar hal yang paling penting untuk memulai perjalanan fitness dia? Oke, baik. Untuk secara motivasi, penting banget ya Kak Kevin, karena motivasi itu balik dari diri kita lagi. Dan kenapa motivasi itu sangat penting? Karena banyak orang yang memotivasi. Contoh, mereka datang ke dunia gym, mereka melihat ada pengen badannya yang seperti yang mereka lihat, dan cenderung mereka balik lagi dan mereka mau nge-gym lagi. Dan motivasi itu membuat mereka untuk mau untuk merubah badan mereka. Jadi motivasi itu sangat penting ya guys. Karena kenapa? Dengan adanya motivasi, kalian bisa mencoba untuk melakukan dunia fitness itu dan nge-gym lebih semangat lagi. Dan bahkan ada kalian yang badan yang pengen kalian inginkan, yaitu dengan cara apa? Memotivasi dia. Nah, dengan itu kalian bakal lebih semangat lagi untuk masuk ke dunia gym. Dengarkan apa kata-kata Coach Damai ini, sangat-sangat menginspirasi guys ya. Jadi Coach itu pernah ngalamin nggak masa-masa di mana semangat itu latihan ini makin menurun atau bahkan males datang ke gym, itu gimana cara ngatasinnya? Oke, baik. Kebanyakan orang untuk pemula itu baru masuk ke gym dari 1 sampai 1 bulan, bahkan sampai 2 bulan, 3 bulan mereka bakal udah nggak nyaman atau bosan. Nah, kalau dibilang saya pernah atau nge-gymnya males-malesan, menurun, nah itu pasti saya pernah ngalamin. Tapi dengan tujuan yang pertama, yang tadi dia bilang, motivasi. Nah, motivasi itu yang sangat penting. Nah, ketika kalian punya memotivasi, kalian lihat orang, kalian pengen badannya seperti dia, yakin kalian nggak bakal kalian nggak bakal tidak mau untuk datang ke dunia gym, karena apa yang kalian inginkan bakal tercapai dengan memotivasi. Dan kalau dibilang males-malesan itu pasti, karena kenapa? Dengan kita lakukan gerak-gerakan secara berulang bahkan membuat bosan. Tapi ketika kalian untuk mendapatkan pencapaian goalsnya dan itu kalian tercapai, itu bakal membuat kalian menjadi semangat dan kalian bakal balik lagi ke gym lagi dengan time-nya kalian dan waktunya kalian. Kalau motivasi itu bisa naik dan turun, lalu apa peran disiplin dalam perjalanan fitness seseorang, dan apakah disiplin itu lebih penting daripada motivasi? Oke, baik. Oke, bedanya disiplin ya. Kalau disiplin itu Kak Kevin, jadi ketika kamu mau nge-gym, kamu udah punya jadwalnya. Contohnya misalkan kamu di hari seminggu ini kamu bakal ada latihan misalkan Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, itu kamu udah menandakan bahwa kamu disiplin dan kamu sudah mengatur jadwal kamu untuk melakukan exercise di tempat gymnya. Nah, kalau untuk motivasi itu sangat penting juga. Karena kenapa? Motivasi itu adalah untuk membuat atau mengubah diri kita, merubah supaya keinginan kita memilih untuk mendapatkan goalsnya. Nah, dengan motivasi itu muncullah disiplin. Nah, disiplin itu, dengan disiplin baru kita bisa mendapatkan apa yang pengen kita capai, yaitu tadi motivasi yang pengen kita inginkan. Contohnya kita punya pengen memotivasi ada seseorang yang kamu lihat badannya bagus, saya pengen seperti itu. Nah, motivasi itu keluar, akhirnya kalian disiplin dan kalian bisa mengikuti jejaknya dia, seperti itu. Kalau ada seseorang yang benar-benar sibuk dengan sekolah, kuliah, ataupun kerja, gimana cara tetap konsisten berolahraga tanpa merasa terbebani?
Oke, baik kalau misalkan kebanyakan kan banyak orang yang ngeluh ya. Saya sibuk, gua kuliah, gua capek dan lain-lain ya. Sebenarnya itu kembali ke diri kita masing-masing Kak Kevin. Kalau emang tujuan kita pengen nge-gym dan pengen pencapaian goalsnya dan pengen kita merubah fisik kita pengen sehat, itu nggak ada menutup kemungkinan bahwa kesan itu menandakan kita malas, kita tidak mau datang ke sebuah gym. Jadi pada intinya, ketika buat teman-teman yang masih mager dan malas, ayo guys, nggak ada waktu, bukan tidak ada waktu, tapi kalian tidak bisa mengatur waktu aja. Saya juga sama, dulu saya juga pernah ngalamin itu, ternyata apa, dengan kegiatan saya yang banyak saya bisa, karena nge-gym itu nggak sampai berjam-jam, cuman cukup 45 menit kalian bisa merubah badan kalian menjadi lebih baik, massa otot kalian berkembang, dan body kalian ideal, dan kalian lebih sehat lagi. Jadi kita langsung aja ke challenge ke dia. Ya, Jadi di episode keempat yang teman-teman udah lihat, ini kan ada 3 challenge. Nah sekarang kita increase lagi, kita tambahin 2 challenge, yaitu jadi 5 challenge guys ya. Jadi kadang bisa milih 5 challenge yang harus aku lakuin. Jadi kalau misalkan ada gerakan apa yang salah, nanti kadang tinggal kasih tips ke para penonton gitu, gimana cara yang benar gitu. oke, baik. Jadi challenge itu mau seperti apa kadang? Oke, aku mau coba untuk flat shoulder press ya. Kita pakai 10 kilo ya. Flat shoulder press. Ya, jadi Arnold shoulder press. Jadi posisinya seperti ini. Oh. Nah, untuk posisinya di push ke atas. 1, terus lagi. 2, 3. Ini melatih bagian anterior bahu depan ya. Oh, Oke, coba posisinya sejajar sama bahu. kayak gini ya. Oke, sekarang push ke atas. 1, pelan. Oke, 2. Nah, ini cukup baik ya guys. Nah, 3, 2 lagi. 4, 1 lagi. 5. Oke, Challenge pertama komplit. Challenge kedua. Oke, challenge kedua kita bakal coba di sumo squat ya. Untuk posisinya Semua squat. ya, gerakannya seperti ini ya. Oke, jadi posisinya gerakannya seperti ini. Put. 1, Oh. lagi. 2, 3 ya. Untuk Kang Kevin pakai 5 dulu ya, supaya posisinya stabil oke. dulu ya. Ya, Oh. pegangnya nanti ke depan ya. Jadi bokongnya Ini. ke belakang ya. Kang Kevin agak ke depan. Oke, cukup. Gak usah lebar banget kakinya. Oke, yuk 3, 2, 1, yuk squat. Ya, 1, agak ke depan lagi, lurus tangannya. 2, lurusin. Nah, kurang bawah. Ini agak salah, jadi turunin lagi. Nah, lagi, push. Bokong. Ya, 2 lagi Kang Kevin. 1 lagi. Oke, sip. Challenge kedua komplit. Sekarang challenge ketiga. Oke, challenge ketiga kita buat untuk bagian shoulder atau misalkan ke depan ya. Overhead 1, 2. Oke, ke depan ya. Oh gini. Ya, ke depan. Tuh, push. 1 lagi, kurang atas. 2 lagi. 3 lagi. Oh, 4. Oke, cukup. challenge ketiga komplit. Sekarang Oke. challenge keempat. Jalan keempat ya. Nah, jalan keempat kita ada gerakannya lateral ya. Lateral itu samping gini. Oke, put 1 single ya. Jadi buat untuk melatih bagian bahu samping ya. Oh. Gripnya megangnya di sini. Gini. Iya. Oke, lurus. Megang gini. Ya, Gimana? ke depan. Nah, sekarang bahunya kamu yang kiri megang sini. Enggak, yang tangan kirinya kamu megang sini. Oh gini. Oke, ya. Sekarang lurusin ya. Ya, 1. Oh, gini. Lagi, ya. 2 lagi. 3, 4, 5, 1 lagi. 6. Oke. Challenge keempat komplit. Sekarang challenge terakhir, challenge Oke, kelima. yang kelima ini kita bakal ada gerakannya namanya lunges ya. Gerakannya kayak gini. Push. Lunges. 1, 2, 3. Oke? Oh, oke. Ya. Oh, jadi kakinya perlu diinin. Iya. Ini kaki Kaki kanan. kanan ke depan. Oke, kaki Ke depan, kaki belakang gini ya. Tuh. Oh, gini. Ya. Sekarang kakinya kurang ke depan lagi, yang kanan. Oke. Turun. Ini tangannya ke samping. Ayo, turun. Ya, 1 lagi. 2 lagi. 3. Oke. Challenge kelima Selesai. Pertanyaan selanjutnya kata dalam dunia fitness, hasil seringkali tidak datang dengan cepat. Gimana cara menjaga mental agar tidak menyerah ketika perubahannya diharapkan belum terlihat sama sekali? Oke ya. Oke teman-teman, jadi kalau kalian udah
udah berusaha, kalian udah nge-gymnya udah effort, dan kalian juga udah melakukan berbagai cara untuk menaikkan berat badan kalian, atau kalian mau supaya badan kalian lebih ideal, kalian nggak usah menyerah. Karena emang kalau kita mau bangun masalah ini nggak gampang ya. Jadi kalian harus bertahan, kalian perlahan, kalian konsisten aja, disiplin. Yang paling penting kalian istirahat, yang paling penting sama pola makan dan latihan ya. Dengan adanya itu kalian juga bakal bisa secara maintenance kedepannya bakal berprogres kok. Yang penting kalian jangan putus asa aja, karena semuanya tuh nggak ada yang instan. Jadi saya juga dari awal, dari saya badannya saya kecil, saya berprogres karena saya mengikuti rules-nya aja. Jadi kedepannya kalian bakal bisa berkembang atau mengembangkan badan kalian. Oke. Jika coach hanya boleh memberikan satu nasihat kepada seseorang yang ingin mengubah hidupnya melalui olahraga, nasihat apa yang akan kau sampaikan? Oke, jadi baik, kalau untuk membuat supaya orang berolahraga, baik, satu, olahraga itu sangat penting ya, karena apalagi di sebuah gym, olahraga itu kita di gym itu kita latihan beban. Dengan kalian latihan beban, kalian membuat badan kalian tuh lebih nyaman, lebih rileks, dan menaikkan massa otot kalian. Dengan adanya massa otot kalian, apa yang kalian lakukan juga, kalian lebih ringan. Dan dengan kalian melatih beban juga, kalian melatih dengan menguatkan tulang, memberikan pondasi-pondasi seperti kaki dan tangan dan lengan, dan membuat tubuh ideal kalian lebih baik. Jadi buat teman-teman, kalian jangan sampai putus asa, kalian harus olahraga. Setelah kita membahas banyak hal seperti season 1, mulai dari konsistensi, leg day, motivasi, hingga disiplin, apa pesan terakhir coach yang untuk seluruh penonton Gym Talk bareng coach sebelum kita akhiri season ini? Oke guys, untuk season akhir ya, pesan dari saya, teman-teman jangan putus asa ya, karena kalau kalian emang putus asa, kalian nggak bakal mendapatkan goals ya. Saran saya sebagai coach, saya juga pernah ngalamin hal yang namanya putus asa, tapi dengan berjuangnya kita, dengan motivasi apa yang pengen kalian capai, percaya kalian bakal bisa mencapainya, dan bakal kalian apa yang pengen kalian ikutin, kalian pengen capai badan seperti orang yang badannya bagus. Saran aku, kalian tetap berolahraga, konsisten, disiplin, kalian jaga kesehatan kalian. Dengan apa? Dengan cara kalian memotivasi diri sendiri. Dengan itu kalian bakal mendapatkan goalnya. Itu dari tips dari saya, jangan pantang menyerah. Oke, what a good way to end this season. Jadi makasih banyak sekali lagi untuk Kak Dame yang telah mendidik dan mengasih motivasi kepada seluruh penonton Gym Talk bareng coach selama season ini. Jadi itu aja untuk episode hari ini guys ya. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton episode ini. Selama season ini kami sangat membantu dengan dukungan kalian semua selama season ini berjalan. Tanpa kalian, season ini tidak akan sukses. Dan sebelum kita akhiri season ini, season 2 masih ada lagi. Kalian jangan hanya like aja, kalian juga harus komen. Kasih ide season 2 mau seperti apa gitu guys ya. Tetap sehat, tetap aktif, dan tetap konsisten. Saya Kevin Asyap. Saya Coach Dame. Sampai jumpa lagi.